Hello, my name is Ramon. I'm from Brazil. My position striker. Gak semua striker lahir buat nari di kotak penalti. Ada yang lahir buat joget. Ada juga yang lahir buat nyenggol bola dan bikin stadion meledak. Dan Ramon Tanque adalah teka-teki yang belum pernah benar-benar dijawab sejak pertama kali kakinya nginjek tanah Indonesia. Predator atau pembelian gagal sulit dibedakan karena dua-duanya sering tampil di pertandingan yang sama. Dari rambut klimis, badan kayak tank baja, sampai selebrasi percaya diri. Namanya aja udah Tanque, yang artinya tank. Tapi kadang mainnya malah kayak sepeda ontel, berat, nggak fleksibel, tapi kalau udah dapet jalannya, nggak bisa diberhentiin. Brasil, tanah suci bagi para striker. Tempat di mana bola bukan sekadar permainan, tapi keyakinan. Anak-anak di sana nggak lahir sambil nangis. Mereka lahir sambil nendang bola plastik di jalan becek, di pantai, di gang sempit. Dari situ lahir legenda. Romario yang efisien, Ronaldo si alien, Adriano sang raja kekuatan, sampai Neymar yang setiap jatuh bisa trending di seluruh dunia. Ketika Ramon datang ke Persib Bandung, ekspektasi langsung melonjak. Fans bilang, ini dia mesin gol yang kita tunggu. Dan ya, secara fisik semua checklist terpenuhi. Tinggi, kuat, percaya diri. Tapi sepak bola Indonesia itu bukan game FIFA. Di sini yang penting bukan rating, tapi adaptasi. Bukan cuma cara lo nendang bola, tapi cara lo nahan kritik, lo denger makian, dan tetap berdiri kayak nggak terjadi apa-apa. Ramon harusnya predator. Tapi di lapangan predatornya malah netizen. Begitu dia salah passing sekali, langsung muncul 1000 komentar. Striker kok gini? Gaji segitu gol 0? Padahal kalau lu lihat baik-baik, Ramon gak seburuk itu. Dia kerja, dia lari, dia tabrak. Masalahnya cuma satu. Finishingnya kayak undian arisan, gak bisa ditebak. Kadang bolanya kena rumput dulu baru ke atas mistar. Komentator teriak, sayang sekali. Tapi dalam hati mungkin mikir, sayang kontraknya juga. Tapi begitulah Ramon. Striker yang bikin lo pengen marah, tapi nggak bisa benci. Karena di detik lo mau ngatain dia tiba-tiba nyundul bola dan nyetak gol penentu kemenangan. Dan lo cuma bisa bilang, ya udahlah Tanque emang beda. Dia bukan predator sempurna, tapi dia petarung sejati. Petarung jalanan yang salah masuk ring tinju. Nggak elegan, tapi tetap ngasih perlawanan. Persib Bandung bukan klub biasa. Ini kota yang kalau ngomongin bola, nadanya berubah jadi doa. Striker di Persib bukan, cuman pemain depan. Dia itu simbol harapan dan kadang pelampiasan. Masalahnya Ramon datang di era yang aneh. Era TikTok, meme, dan trending topic. Satu kesalahan bisa viral dalam 5 menit. Dan Ramon jadi korban algoritma itu. Setiap pertandingan, separuh stadion berdoa dia cetak gol, separuh lainnya berharap dia segera diganti. Tapi Ramon gak pernah sembunyi. Dia gak pernah pura-pura cedera, gak pernah cari alasan di lapangan jelek. Dia cuman main sesederhana itu. Dan itu bro, sesuatu yang jarang. Karena banyak pemain yang mentalnya runtuh di bawah kritik, tapi Ramon tetap maju kayak tank yang ditembaki, tapi gak pernah mundur. Kadang lo bisa lihat frustrasi di wajahnya. Tapi di detik berikutnya, dia tetap lari lagi. Itu bukti bahwa kadang striker bukan cuma soal jumlah gol, tapi soal mental. Setiap striker punya musuh. Ada yang musuhnya bek lawan, ada yang musuhnya penjaga gawang, tapi buat Ramon Tanque, musuh terbesarnya adalah ekspektasi. Ekspektasi yang gak kelihatan, tapi beratnya kayak beban stadion. Setiap kali dia melangkah ke lapangan, ribuan mata memperhatikan. Jutaan jempol siap menilai. Dan Ramon tahu, di Persib pemain asing bisa disembah kayak dewa, tapi juga bisa dijatuhkan kayak dosa. Dia udah ngalamin dua-duanya. Dari dia lo elukan di laga debut, sampai dicibir di stadion yang sama 2 minggu kemudian. Tapi Ramon gak lari.
Dia tetap latihan, tetap senyum, tetap berjuang. Karena dia tahu, tank gak diciptakan buat mundur. Dan lo tahu apa yang paling keren? Setiap kali gagal, dia tetap minta bola lagi. Striker lain mungkin udah hilang kepercayaan diri, tapi Ramon justru makin garang. Karena striker sejati bukan yang gak pernah gagal, tapi yang berani nyoba lagi meski semua orang udah pengen dia berhenti. Setelah malam itu, banyak yang mulai berubah. Tapi Ramon tahu, cinta fans itu kayak cuaca. Bisa cerah, bisa badai. Satu laga tanpa gol, komentar negatif muncul lagi. Orang lupa, karena di mata publik striker cuma diukur dari angka. Tapi Ramon udah kebal. Dia main lebih tenang, lebih realistis. Dia tahu, jadi predator bukan soal berapa banyak gol yang lo cetak, tapi seberapa sering lo bangkit setelah dijatuhin. Dan Ramon, dia bangkit berkali-kali. Dengan diam, dengan kerja, dengan mental yang gak retak meski diteriaki ribuan suara. Akhirnya pertanyaan itu masih menggantung. Apakah Ramon Tanque itu predator sejati atau pembelian gagal? Mungkin jawabannya tergantung dari cara lo ngelihat sepak bola. Kalau sepak bola buat lo cuma statistik dan jumlah gol, maka Ramon gagal. Tapi kalau buat lo sepak bola adalah hati, perjuangan, dan makna di balik setiap peluh, maka Ramon Tanque adalah simbol. Dia bukan legenda, bukan ikon, tapi dia manusia yang masih berdiri ketika dunia nyuruhnya jatuh. Karena dalam sepak bola, pahlawan sejati bukan yang selalu mencetak gol, ya, tapi yang gak pernah berhenti percaya. Dan Ramon Tanque adalah bukti bahwa kadang yang paling lambat pun bisa tetap sampai tujuan.